Tes 1, 2. Ya, kembali lagi bersama channel Domba Suci. Jadi ya setelah beberapa waktu ya eh, kita live lagi. Jadi kebetulan juga komputer masih belum stabil ya kawan-kawan ya. Komputer masih belum stabil dan membutuhkan banyak perbaikan di sana sini. Tapi untuk saat ini sudah stabil kembali ya. Kalau nggak stabil nggak mungkin lah kita live. Nah, jadi ada berita terbaru ya. Si Valen mantan Yahudi KW. Jadi dia petantang petenteng sekarang ya di channelnya. Dia sesumbar menantang sana sini, menantang orang-orang. Bahkan yang terbaru saudara, dia menantang sebuah organisasi untuk dilaporkan. Jadi inilah lawak-lawak si Valen ya, pengepul KTP. Luar biasa. Bayangkan, ada orang yang menantang-nantang untuk buat dilaporkan. Dilaporkan kemana? Nah, dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi ini sangat lawak-lawak ya. Entah mengapa si Valen sekarang sudah sangat berubah. Kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu ya, jadi Valen itu masih sebagai praktisi Judaism. Jadi ya dia berdiskusi dan berdebat saja. Cuma belakangan ini dia petantang petenteng ya, menantang sana sini orang dan lain sebagainya. Entah itu mengapa ya terjadi perubahan itu. Jadi Galarua itu ini Pak ya, jadi itu apa? Sejenis LSM atau organisasi masyarakat saudara-saudara ya. Jadi Galarua itu sebuah organisasi. Nanti saya akan paparkan ya apa dan bagaimana Galarua itu. Intinya Galarwa itu sebuah organisasi yang sudah berbadan hukum saudara-saudara ya. Jadi Galarwa itu sudah berbadan hukum ya dengan terbitnya. Saya lihat di situsnya di situ ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi Galarwa itu suatu organisasi yang sudah sah secara atau sudah legal ya di Kementerian Hukum dan HAM, sudah terdaftar. Sebentar kita akan lihat ya saudara-saudara bagaimana Galarua itu dan apa hubungannya dengan si Valen, pantang menantang, petantang petenteng Valen menantang sana sini. Dan gilanya lagi dia menantang buat dilaporkan. Nanti kita akan lihat ya apa yang menjadi topik yang dia mau ungkapkan di situ saudara-saudara. Nah, Galarua membantu orang-orang. Iya Pak. Jadi saya lihat di situsnya, sebentar kita akan lihat bersama. Jadi di situ banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat oleh Galarua ya. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelum kita masuk saudara ya, saya ingin menampilkan dulu cuplikan video ini ya. Kita simak bersama. Bagaimana petantang petentengnya si pengepul KTP ini ya. Udah geruduk dulu, ya kan? Mereka mau ngomong apa? Geruduk udah geruduk itu. Bukan. Jangan takut. Ya, jangan takut. Minta salam kunci birunya. Bang Umar belum buka YouTube ya. Walabu bidik kojul. Rapatkan barisan. Udah, dia kan hendak menangkap kojul. Udah, geruduk rumah anak terong. Ya, geruduk.
kalian pemuda-pemudi di Islam, ya, yang tinggal di daerah Duri, daerah Rio, cari rumah anak terang. Itu Wak Labu kemarin mau ke Medan takut dia. Alasannya banyak kali dia geruduk. Serius kalau dia tinggal di Surabaya udah geruduk. Maksud kau apa? Bikin kacau, memperkeruh keadaan. Urusannya apa kau dengan anak katak? Kan gitu. Simpel aja bosku. Anak katak itu menghujat, ya. Ada dalang semua anak katak itu ada. Sama kayak gini ya. Ketika pihak berwajib menangkap bandar narkoba, ya. Nah di balik bandar narkoba itu pasti ada rentetan. Ya saya berharap pihak berwajib yang di Medan, ya, di Medan bisa mengusut tuntas siapa di balik dalang, ya, sampai anak katak seperti itu. Usut. Kemarin Bang Bobson ngomong ada donaturnya di mana itu? Di Kalimantan. Usut itu yang di Kalimantan. Harus. Apalagi ada kabar kalau donaturnya itu juga donaturnya sih. Nah, kita sudah lihat ya bagaimana aksi si pengepul KTP ini dalam memprovokasi ya. Jadi dia mengajak orang-orang untuk menggeruduk. Dan bahkan nanti saudara akan lihat dia kembali lagi melakukan hal itu ya. Mengajak orang untuk menggeruduk. Menggeruduk apa? Nah, menggeruduk nanti pertemuan yang akan diadakan organisasi Galarua ini sekitar tanggal 26 sekian lah, saya kurang, nanti kita lihat. Jadi kembali lagi dia mempertontonkan aksi provokasinya ya. Nah, jadi Valen tidak berpikir bahwa hal yang dia lakukan itu bisa saja melanggar hukum, saudara-saudara ya. Jadi sebelum kita lanjut, aku sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung ya. Rahayu Putra, Darvian Sip. Nah itu harus mau sampaikan agar pernah. Iya, tenang. Jadi channel Domba Suci akan menyampaikan secara detail akar musabab suatu permasalahan. Ya tidak seperti Kadrun ya, yang ngomong tidak pakai data ya. Jadi kita tetap pakai data Pak. Ahmad Was. Shalom, Markus Kristianto 22. Shalom Domba Suci, Shalom Semarang hadir. Terima kasih Pak. Mary Kesia, LSM Galaroa. Iya. Jadi organisasi Bu ya, LSM. Sadrat, si Valen pikir Galarua itu orang. Iya. Jadi mungkin ini Valen berpikir bahwa Galarua itu orang. Padahal Galarua itu organisasi berbadan hukum yang sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Iya ya, bisa saja ya dia berpikir itu orang ya, Galarua. Mungkin dalam pikiran Valen, siapa di Galarua ini ya? Berani-beraninya. Nah, ini ya. Mungkin kayak begitu betul Pak ya, tapi nanti kita lihat. Sembiring Pandia, pengen top sih. Iya mungkin saja Pak ya, dia ingin cari-cari donasi, sengaja dia bikin-bikin seperti itu supaya ada yang nyumbang ya. Nah, bisa saja kan saudara ya. Kenzo, Shalom. Ramos, pacarnya sih saya. Mantan pacarmu ya, jadi yang pembaca berita ini, ini ya. Ada tulisannya ya, saudara-saudara bisa baca ya. Nah ini. Ada tulisan di situ mantan pacar Domba Suci ya. Lanjutkan sapa ya sahabat-sahabat sebelum kita masuk nanti. John JR Patihawan, Valen cuma cari donasi. Valen cuma cari donasi di Surabaya dia berani. Iya, gak berani dia Pak. Sembiring Pandia, Shalom Pak, selamat malam. Sadrat, Valen. Noto Ati, pengepul KTP panik. Iya panik dia Pak ya, nanti
kita lihat di videonya itu, Pak ya. Oke ya, sudah itu ya. Pak Hin, bagiku, UIBG, Redmi, Shalom semua ya. Kita langsung masuk ke tema. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tema, saya mau perlihatkan lagi ini ya. Untuk mengingat saja bahwa dia pernah mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Nah ini ya, ada temannya si Valen ya. Nah pantas, betul. Mungkin dia enggak tahu ya bahwa Galarua itu adalah organisasi ya, atau LSM yang sudah berbadan hukum. Nah, kita lihat lagi nih ya saudara-saudara ya. Selamat sore semuanya, sahabat-sahabat Respon to Missionaries. Ketemu lagi dengan saya, tetap bersama Valen ya. Pada kesempatan sore hari ini ya, Bang Valen akan membuat satu video singkat terkait Bang Valen punya keris ya. Nih Bang Valen kasih tunjuk kerisnya ya. Nih kerisnya nih ya. Nah, keris ini gunanya untuk apa ya? Bang Valen buka dulu nih. Nah, ini senjata pusaka ya. Oh, lihat tuh. Nah, senjata pusaka dari Bang Valen ya. Nah, keris ini gunanya sebagai keris penghancur dogma Trinitas ya. Ini kerisnya nih. Keris penghancur dogma Trinitas nih ya. Nah, seperti ini kerisnya ya. Jadi kalau mau bukti ya, silakan para apologet Trinitas ya. Nah ya saudara ya. Jadi ini sekilas lagi ya kita lihat video Valen ya. Jadi ternyata Valen punya keris penghancur dogma Trinitas. Cuma Valen ya, kalau di kampungku sini itu kerismu itu aku anggap tusuk gigi Valen ya. Iya. Keris si Valen ini kalau cuma di kampung sini cuma saya anggap tusuk gigi. Nah, kau belum lihat Valen ya, punyanya orang di sini sepanjang apa. Jadi enggak usahlah kau pamer-pamer Valen ya. Dan kau bilang kerismu itu penghancur dogma Trinitas. Enggak usah saudaraku ya. Iya ini ada yang ketawa ya. Iya Pak. Jadi itu Valen kerisnya itu kalau di sini, di kampung sini, aduh cuma tusuk gigi Valen. Buat apa kau pamer-pamer itu keris itu ya? Luar biasa. Kita lihat lagi ya. Jadi sebelum kita masuk di inti ya, untuk menyegarkan saja memori teman-teman bahwa pengepul KTB ini memiliki sebuah sajam ya. Sajam yang dia pamer-pamerkan di channelnya ya. Padahal dia enggak tahu bahwa kita semua punyalah juga ya, tapi dipakai untuk berkebun saudara ya. Bukan dipakai petantang petenteng. Keris penghancur dogma Trinitas. Oh, luar biasa. Nah, jadi kita punya untuk membabat apa? Membabat rumput, kayu-kayu, pohon dan lain sebagainya ya di kampung Valen ya. Jadi kau simpan saja kerismu baik-baik. Bahkan nanti kalau kau Galarua nanti organisasi Galarua menanggapi dan kau dilaporkan dah. Nah, kau kan tadi nanti ya di videonya ya dia petantang petenteng minta dilaporkan ya ke pihak kepolisian. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana petantang petentengnya Valen. Laporin. Galarua laporin saya, Valen. Saya di Surabaya, enggak bakalan lari. Nah, jadi kalau misalnya nanti mereka laporkan kau, nah, itu kerismu kau lelang saja ya. Siapa tahu bisa nampilkan apa nambah-nambah biaya ya, karena pasti kau butuh biaya nanti ya. Banyak kali bacotnya Beng sok-sok ngatur kau Beng di sini. Tenang, saya sutradara di sini Beng. Tak usah kau banyak cincong di situ ya. Sabar, sebentar kita akan mainkan semua ya.
Kita lihat dulu ini jejak petantang-petentengnya Valen ya. Dengan senjatanya yang dia pamer-pamerkan. Aduh, Valen. Kalau cuma keris kecilmu itu, kau mau sombong-sombongkan di sini, nggak ada Valen. Nah, kita juga punya, tapi bukan senjata untuk tawuran ya. Nah, untuk nebang pohon, babat apa, semak belukar, bukan kayak kau ya. Bisa masuk di channelnya Bang Valen ya. Bang Valen dengan bantuan keris penghancur Trinitas ini ya, keris penghancur Trinitas ini. Kita akan buka kerisnya seperti ini ya. Nah, ini keris penghancur Trinitas ini ya. Nah, silakan untuk para apologet Trinitas ya, bisa masuk di channelnya Bang Valen ya, bisa berdialog tentang Trinitas ya. Ini adalah keris penghancur Trinitas. Oke, dari saya sementara ini dulu ya. Nanti kalau ada yang mau masuk di channel saya persilakan. Oke, selamat sore semuanya dan terima kasih. Nah itu ya, jadi Valen dengan kerisnya ya, mengundang mengundang oten-oten untuk masuk. Jadi ternyata Valen punya sajam penghancur dogma Trinitas. Luar biasa kau Valen ya, saya akui keberanianmu memamer-mamerkan senjata tajam di sini ya. Tapi kalau domba suci tidak perlu lah. Tidak perlu kita pamerkan itu saudara ya. Nah, jadi tidak usah kau petantang-petenteng Valen. Sana sini kau menantang. Semua kau mau tantang sekarang. Luar biasa kau ya. Jadi nanti Pak ya linknya ya. Kebetulan saya mau sampaikan dulu beberapa materi sebentar. Nanti setelah itu kita buka link diskusi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya share screen lagi. Kita dengarkan saudara-saudara apa yang dia bilang di channelnya. Bahkan menempelkan apa itu galarua lah, apa galarua gala-galaan. Ngomong kau sosokan bela NKRI, tancuk kau. Kalau kau bela NKRI, tangkap itu Paul Jong. Bangsat kau. Ayo rekam ini video, rekam ini konten, tak ada mundurnya sedikit pun Bang Umar. Ayo mau dikasuskan di pengadilan, siap Bang Umar. DPO NKRI, penghujat penista Islam. Ngomongin NKRI, ya, ngomongin NKRI, tapi melindungi DPO. Bangsat nggak? Bangsat nggak? Bangsat. Oh, gue gak keder, di sono ada mantan jenderal, mantan apalah segala macam, iblis sekalipun gue gak ada mundurnya. Kita buka mata ya. Coba lihat ya saudara-saudara ya. Begitu sombongnya dia ya. Katanya dia tidak peduli. Ada mantan jenderal. Luar biasa Valen ya. Saya heran. Mengapa kau tidak bisa rendah hati Valen? Sehebat apa sih kau Valen? Kau merasa sudah betul. Hidupmu sudah baik sekarang Valen. Nah, itu yang harus kau jawab dulu. Apakah channelmu sudah kau gunakan untuk memang menyiarkan agama yang kau peluk sekarang? Itu harus kau jawab juga.
Jika itu belum kau lakukan, Valen, tidak usah kau petantang petenteng menantang orang-orang. Iya saudara-saudara ya, kita bisa lihat ya. Makanya ini, jika ada saudara-saudara yang mau sumbangkan valen kaca, nah, kasih dia valen itu, kaca. 2 meter kasih dia ya, supaya dia bisa ngaca dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, saya ini bagaimana sebenarnya? Iya, jadi luar biasa ya. Sudah kemarin dia menghasut orang di channelnya untuk persekusi sang debaters. Pendeta MYM dan pengacaranya pun dia tantang. Cuma ini ya lucu ya saudara ya. Setelah saya lihat di live-nya Pak Pendeta MYM, jadi Pak Pendeta MYM kan lagi live. Dan di komen itu ada yang nulis, "Pak, laporkan Valen, laporkan Valen." Mau tahu komennya Pak Pendeta MYM? Dia bilang begini, "Loh, Valen, siapa itu Valen?" Gak ada, aku gak kenal itu Valen. Jadi luar biasa ya memang Valen ini. Sesumbar dia nantang-nantang orang, sedangkan Pak Pendeta pun tidak tahu siapa itu manusia bernama Valen ya. Aduh, mau cari panggung saja Valen kayaknya ini mungkin ya. Menantang-nantang orang kesana kemari. Bahkan pengacaranya Pak MYM pun dia tantang berdebat. Berdebat masalah thumbnail. Memang ya beginilah. Padahal kita lihat di channelnya. Pernahkah saudara melihat dia menyiarkan tentang agama yang dia imaninya di channelnya? Semenjak dia sudah memeluk agama barunya. Atau ya taruhlah satu siaran itu dia membahas tentang kitabnya, dia membahas tentang keimanannya. Belum pernah saya lihat itu saudara. Kalau ada coba saudara yang di live chat kasih linknya kita putar, kita lihat. Pernahkah dia menyampaikan tentang ajaran agamanya? Saya pribadi belum pernah menemukan video itu ya, semenjak dia sudah pindah agama. Yang dia bahas di channelnya Trinitas, Alkitab, Tuhan Yesus. Iya, itu yang dia bahas terus di channelnya. Jadi channelnya itu tidak ada fungsi dakwahnya di situ kalau memang betul-betul dia mau menyampaikan apa yang dia imani. Malah channelnya dia gunakan untuk memprovokasi orang. Bayangkan dia provokasi tadi ya. Geruduk itu Rudi Yohanes. Luar biasa kok Valen. Kalau betul orang dengar itu, terus orang menggeruduk rumah Rudi Yohanes, kau yang dicari duluan karena kau yang menghasut-hasut orang. Iya ya, sekarang dia petantang petenteng, sok jago, pamer-pamer keris. Luar biasa ya. Nah ini, betul ini ya. Seharusnya Valen fokus belajar bikin ketupat. Iya, belajarlah ke Valen bikin ketupat. Tutorial bikin ketupat di situ, cara melipat itu daun sehingga jadi ketupat. Mungkin itu lebih bermanfaat Valen. Ketimbang kau teriak-teriak, menantang orang. Dan lucunya dia sewot ya dengan donasi. Ini yang masih tidak habis pikir ya. Dia sangat sewot dengan donasi yang diberikan teman-teman Kristen kepada anak Batak dan kepada keluarga anak Batak, anak istrinya. Valen sangat sewot. Terakhir dengan Dani ya, Dani dari Kementerian Agama itu ya. Kok bisa mereka sesewot itu? Nyumbang kagak, sewot iya. Iya saudara-saudara ya. Sungguh lawak-lawak yang terjadi ya di dunia YouTube ya.
Nyumbang kagak, sewot iya. Dia sewot sama teman-teman Kristen yang selalu nyumbang donasi untuk keluarga anak Batak ya. Kasihan keluarga anak Batak itu. Kasihan. Salah kalau orang-orang membantu meringankan beban sesamanya. Mungkin saudara sudah lihat ya apa yang ada di video saya ya. Yang ya 2 hari lalu ya. Bagaimana Pak Dhani di situ analisis yang sangat tajam. Tajam, terpercaya dan ngawur. Aduh. Iya saudara ya. Coba ini. Barusan Valen di channel Josel isinya provokator. Aduh. Luar biasa ya. Shalom Pak Thomas, shalom juga. Iya ini Valen ya. Nggak ada dia gunakan untuk menyiarkan tentang iman kepercayaannya. Channelnya itu, nggak ada dia pakai channelnya. Dia pakai di situ untuk apa? Untuk membahas Alkitab, untuk membahas Tuhan Yesus, untuk membahas iman kekristenan. Iya, kita akan counter itu Pak. Nah, jadi saudara sudah lihatnya, ini ya, sebelum kita lihat lagi bagaimana lawak-lawak si Valen, nah kita lihat profil dari Galarua ya saudara-saudara ya, yang si Valen petatang petenteng. Kita lihat profilnya ya, organisasi Galarua. Oke. Ini saudara-saudara bisa lihat ya. Tuh besarkan. Nah. Galarua. Nah, ini ya, ini legalitas standing, legal standing dari Galarua. Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor sekian tahun 2022. Pengesahan pendirian perkumpulan Jaga Pancasila Samrut Katulistiwa. Nah, ini Galarua ya, singkatannya saudara-saudara ya. Nah, menimbang, memutuskan, memberikan pengesahan perkumpulan Jaga Pancasila Samrut Katulistiwa dengan disingkat Galarua. Bla 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 bla. Nah, ini ya. Ditetapkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum. Nah, inilah yang paling sesumbar petantang petenteng mau menantang ya. Organisasi Galarua. Nanti kita akan lihat ya. Betapa dia memamerkan kebotolannya. Nah, di sini kita lihatnya dari awal ya, saudara ya. Nah. Jadi ini website ya, ada websitenya ya. Jadi Galarua punya website. Nah, ini ada profilnya. Ini ya, dia punya sejarah di sini ya. Teman-teman bisa lihat dan baca saudara ya. Ini saya tidak tahu ini bahasa apa ya, bahasa Tanhana Dharma Makva Tanhana Wikha Tansirna. Itu bisa teman-teman cari di Google ya. Apa artinya? Nah, kita lihat ya. Visi Galarua. Perkumpulan yang senantiasa memenuhi panggilan tugas bela negara untuk keutuhan dan tetap tegaknya NKRI merasakan Pancasila serta berlandaskan pembukaan UUD 45 dan utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais. Nah, ini Galarua ya, mengawal menjaga kemurnian konsistensi. Ini bisa kita lihat ya. Nah, ini nah, kita lihat lagi ya di home ya, apa yang ada tadi profil. Nah, ini home-nya ya, saudara ya.
Nah ini Galarua salah satu yang melaporkan ke Bareskrim. Ini ada tulisan di sini, Galarua minta polisi segera proses hukum pada dugaan penista agama ya. Jadi di sini mereka sudah ke Bareskrim, entah melaporkan atau apa. Yang jelasnya di sini tertulis Galarua minta polisi segera proses hukum kepada dugaan penistaan agama. Di sini juga banyak artikel ya. Di sini ada Pak MYM juga ini ya. Ini ada Pak MYM. Nah, di sini pengurusnya saudara ya. Dari website ini, di sini ada Brigjen TNI Junias ML Tobing, MSC, pembina. Terus ada juga Laksda TNI Purnawirawan SB Ponto STMH. Dan ini pengurus-pengurus ya saudara ya. Nah. Jadi ini si Valen saudara. Dia sesumbar ya, mau menantang-nantang ya. Entah dasarnya apa. Kita lihat ya di videonya tadi. Dan dia menantang untuk dilaporkan saudara ya. Kan lawak-lawak. Aduh, kita lihat ya videonya ya. Untuk DPO 1 ini ya. DPO ngomong kau sosokan bela NKRI, cancuk kau. Jong itu DPO. Ya, DPO dari apa, yang dicari oleh NKRI dengan tuduhan penistaan agama. Ya. Dan kalau saya ngelihat zoomnya si Paul Jong itu banyak di sono orang Indonesia gitu. Bahkan menempelkan apa itu galarua lah apa galarua gala-galaan. Ngomong kau sosokan bela NKRI, cancuk kau. Kalau kau bela NKRI, tangkap itu Paul Jong. Bangsat kau. Ayo rekam ini video, rekam ini konten. Tak ada mundurnya sedikit pun Bang Umar. Ayo mau dikasuskan di pengadilan, siap Bang Umar. DPO NKRI, penghujat penista Islam. Nah, jadi dia menghubungkan saudara-saudara ya dengan Paul Zhang dan organisasi Galarua ya. Nah, dia harus bisa buktikan ya apa hubungannya itu. Karena entah mengapa si Valen ini mengarahkan ke Paul Zhang. Nah, jadi ya Valen harus bisa buktikan di mana masalahnya. Dan apa yang menjadi sumber kau sampai berkata-kata kotor tadi. Nah, jadi kan begitu saudara ya. Jadi kan dia ngomong bicara kasar tadi ya, bicara kotor ya. Mengapa sampai keluar itu dari mulutmu Valen? Kita lihat ya ada di menit ini ya saudara ya. Nah, saksikan lagi. Ya oke, thank you. Ya, jadi saudara saya kalau jangan lihat saya. Ada saya. Lalu pensiunan Purnawirawan Jenderal karena saya dulu nenek kumpulan gerakan teroris di Papua. Maaf kalau saya salah.
42 tahun. Nggak tahu 20 tahun lagi mati juga nggak ngerti Bang Umar. Gitu. Yang meninggal untuk supaya apa? Lagi sungsang kan kayak gitu. Dikit-dikit mantan jenderal, dikit-dikit jenderal, dikit-dikit mantan jenderal. Waduh. Gila pangkat, gila hormat nih kayak. Habis pikir lo serius lo. Gua tuh dari dulu-dulu itu udah apa yang liatin si Yayasan Galarua ini di mana sih di Surabaya ini ya yayasannya kan gitu. Gua ngeliat di Google ya kan ada di situ Galarua kan gitu. Oh, rencana mau ke apa? Mau bicara di DPR MPR gitu. Ya kalau DPR MPR menerima Galarua, wow, runyam ceritanya nanti gitu. Ini sebenarnya ini sebenarnya politik ini apa namanya latah politik Bang Umar. Politik udah lewat kemarin Pak Prabowo-nya aja udah jadi menteri di Pak Jokowi. Puas, udah puas, nggak usah propaganda ini menginikan propaganda memframing Islam. Konyol, konyol. Itu ignorance, itu pola pikir yang sempit. Pola pikir yang sempit, benar. Benar. Jadi saya heran saudara ya. Ini orang-orang di sini selalu membawa-bawa nama agama. Padahal yang mereka bahas itu Galarua dan pendeta MYM. Kenapa lari-larinya ke agama? Nah ini harus teman-teman bisa memfilter ini ya informasi yang diberikan orang-orang di room ini. Karena seolah-olah mereka itu terzolimi. Padahal ya mereka itu luar biasa ya. Si Valen, Julius itu bagaimana si Julius menghujat. Valen selalu provokasi di channelnya. Ini aku tampilkan sekali lagi ya. Bagaimana tindakan provokatifnya. Udah geruduk lah. Jangan nonton Bang Umar Lab, jangan ditonton, denger udah geruduk. Yang penting jangan anarkis. Ya datengin silaturahmi. Kalian pemuda-pemudi di Islam ya, yang tinggal di daerah Duri, daerah Rio, cari rumah anak terang. Itu geruduk ya kan. Udah geruduk dulu ya kan. Mereka mau ngomong apa? Geruduk lah, udah geruduk itu. Bukan. Nah, jadi ini di video ini ya. Nah, Valen itu luar biasa dia menghasut-hasut orang untuk menggeruduk. Rumahnya sang debater dia mau hasut ya. Nah, jadi Valen, kau jangan playing victim. Sok-sok kau korban padahal kau selalu provokasi di sana. Benar sempit. Iya, makanya saya kadang heran juga Bunda Jose ya. Mau bilang kayak gimana, kalau gua ngelihat sistem pemerintahan Indonesia benar, tapi kadang mereka itu sih yang di dalam. Makanya gue heran Galarua ini yayasan apa ya? Itu pendirinya siapa? Itu namanya si Puten atau apa? Apalagi di sana buru di sanjung si mantan jenderal itu. Ya kalau harusnya mantan jenderal purnawirawan jenderal itu harusnya malu. Karena apa? Banyak prajurit TNI dan BRIMOB yang meninggal. Dan bukan hanya itu. Sipil juga banyak yang jadi korban. Ini kedaulatan Republik Indonesia kita bicara. Ada petanya. Lalu apa? Kan gitu. Gue aja di fakiwin gara-gara biasa. Syekh Hasyim Asy'ari itu mendukung secara nggak. Kita skip dulu ya. Jadi omongan tante-tante ini kayaknya tidak penting karena dia yang sudah ngelantur. Jadi kita cari yang si Valen ya, kita cari komennya.
apa kata-kata si Valen ya, yang petantang petenteng. Langsung Orang-orang itu orang-orang itu Di roomnya Paul Jong itu kan pemerintah bisa minta kepada tanah airnya, ya kepada Ibu Pertiwi, semoga mereka disadarkan untuk tidak berasosiasi dengan orang yang telah menghina dan merendahkan negara mereka. Kan begitu Bang Umar. Kita doakan Iya. saja mereka. Tapi kalau sampai terjadi mereka sampai ingin tindakan makar, ya perlu dilakukan tindakan hukum. Dan semoga pemerintah melihat ini. Pemerintah Iya, Indonesia kalau pemerintah Indonesia bisa membubarkan FPI, ya, saya juga minta keadilan pemerintah bisa membubarkan Yayasan Galarua. Simpelnya di situ. betul. Jadi ini kan lucu ya. Mengapa mereka si Valen ya meminta bahwa Yayasan Galarua ya atau organisasi Galarua harus dibubarkan? Kalau yang kemarin dibubarkan itu memang sudah jelas dasar hukumnya, Valen, asal kau tahu. Jadi ini lucu ya usulan-usulan si Valen ya, dia tidak paham dengan apa yang dia katakan ya. Jadi mungkin dia ini berbicara, jadi kata-katanya itu tidak diproses di otak, langsung keluar di mulut. Nah, kalau kau bilang bahwa bubarkan Galarua, ya apa dasarnya? Memangnya mereka melanggar hukum? Mereka terlibat organisasi terlarang? Galarua apakah terlibat kriminalitas? Kan tidak ada. Dan bahkan itu sudah disetujui dan sudah berbadan hukum jelas legalitasnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Aduh, memangnya. Jadi ini Valen, aduh, petantang petenteng luar biasa ya. Daftar pencarian orang itu sudah 1 tahun tuh nggak kelar-kelar, nggak ketangkep kan gitu. Gimana cara nangkepnya kan kayak gitu tuh. Si MJM aja bisa ketemu sama si Pak Ujang, ya Allah ya Robi, astagfirullahaladzim, kan gitu. Logikanya di situ loh. Kan katanya Pak Ujang mau ngebakar Quran. Paling bakar di posting pergerakan tuh ya hotel tuh Banyak sekali loh Yayasan Galarua itu donasinya banyak loh itu Pak Arfi untuk mendukung si Paul Jong ini. Ini sekali lagi ya, dia bawa-bawa donasi ya. Setelah donasi anak Batak, dia permasalahkan dengan Pak Dhani kemarin. Dia bahas lagi nih masalah donasi di sini. Aduh, tolonglah itu ya teman-teman RT sebelah ya. Kasih uang rokok si Valen, mungkin kurang uang rokoknya. Kalian sumbang lah, kasihan dia. Daripada dia ngoceh-ngoceh tidak jelas. Kalian kasihlah berapa sih itu 1.000, 2.000. Kasih aja Valen itu uang rokok. Tapi RT 6 ya. Kalau kita kan enggak mau ya. Atau kalau ada teman yang mau kasih dia uang rokok ya terserah. Tetapi itu saudara-saudara ya, yang si Valen itu kalau ada pengikutnya di live chat ini atau beng-beng ya, beng-beng mana itu beng? Beng-beng kau sumbang lah situ 1.000, 2.000 sama Valen. Kasihan itu donasinya kurang itu, makanya dia sekarang tambah beringas di channelnya ya. Tambah beringas ya, dia mau nantang-nantang lagi organisasi yang punya legal standing. Menantang untuk dilaporkan. Nanti kita lihat ya apa kata-katanya. Iya saudara ya, jika ini beng-beng, kau beng-beng,
Kau harus tanggung jawab juga itu Beng. Kasih dia 1.000 2.000 ke. Jangan usah kau pelit-pelit Beng. Kau kasih tuh si Valen supaya dia enggak keluar-keluar lagi enggak jelas. Kasihan. Kasihan si Valen itu ya. Jadi dia merugikan dirinya sendiri. Cuap-cuap di channelnya tanpa dasar ya. Kita saksikan lagi saudara. Iya, tapi kok saya lihat tuh cuma mereka itu katanya mau mengadakan apa gitu ya di salah satu hotel tuh. Itu cuma 50 orang itu, Bos. Geruduk aja Pak, kalau tahu tempatnya bagi yang tinggal di Jakarta, di area geruduk aja. Mintai pertanggungjawabkan. Gitu. Maksudnya apa? Kalian itu berkolaborasi dengan si Paul Jong, dia kan DPO kan gitu. Nah ini lagi ya keluar kata-kata geruduk ya. Jadi di di tanggal 26 itu kan sesuai dengan di situs-situ aku lihat ada memang ada acara ya. Ada acara yang dilakukan Gala Rubah. Nah, jadi si Valen lagi bilang geruduk. Dasarnya apa kok geruduk Valen acara itu? Itu kan acara mereka. Terus substansi menurut dia menanyakan tentang Paul Zhang. Kan lawak-lawak. Paul Zhang kan warga negara Belanda. Kenapa kau tanyakan sama organisasi yang ada di Indonesia? Kau tanyalah organisasi yang ada di Belanda supaya jelas. Ini kan posisi ini kan organisasi ini ada di Indonesia Galarua. Apa hubungannya kau tanya Paul Zhang? Kau suruh geruduk apalah? Kasian ya. Pengemis donasi. Kita lihat lagi saudara. Betul. Iyalah. Nah, saya kan sempat semalam tuh nonton di Polzong. Saya ikutin sekitar 10 menit. Nah itu dia buka. Kenyataannya cuma 50 orang gitu. Ya, paling Kristen semua itu Pak, 50 orang Kristen, Islam, Bobia semua kayaknya. Ya, jadi ya memang begitulah. Karena kesakitan sakit hati mereka itu gitu. Sakit hati pribadi ngumpul jadi gitu. Ngumpul jadi satu mereka. Gitu. Pasukan sakit hati istilahnya. Itu aja. Apalagi si Taipudin udah ngebis-ngebis sama presiden ya kan supaya nggak ditangkap katanya. Wih enak aja, berani bertanggung jawab. Nggak malu Kan ya. gitu. Dia menghina-hina Pak Jokowi. Menghina-hina instansi kejaksaan, menghina-hina instansi kepolisian. Lalu sekarang ngemis-ngemis, aduh nggak malu ya. Kalau Jokowi nggak mungkin nangkep, Bu. Kalau Jokowi nggak mungkin nangkep. Iya, paling biaya cukai lah yang nangkep dulu tuh. Bukan permasalahan nggak mungkin nangkep atau tidak. Pak Jokowi itu presiden suatu. Jadi ada kata-kata yang menarik ya dari salah satu teman ngobrolnya Valen ya, ngobrol nggak jelas ya. Katanya bea cukai yang menangkap. Aduh. Kita lihat ya bagaimana pengetahuan orang yang ada di room itu. Kita bisa ukur saudara ya, bagaimana tingkat pengetahuan mereka. Masa dia bilang nanti bea cukai yang menangkap. Aduh, coba kita dengar sedikit lah, saudara. Kemis, aduh nggak malu ya. Kalau Jokowi nggak mungkin nangkep, Bu. Kalau Jokowi nggak mungkin nangkep. Iya, paling biaya cukai lah yang nangkep dulu tuh. Katanya bea cukai. Inilah saudara kita bisa lihat isi kepala dari orang-orang di room itu. Kita bisa ukur tingkat pengetahuannya. Nah. Ada hubungan apa? Kok bea cukai dia bawa-bawa di situ? Kan lucu saudara ya. Luar biasa ya. Ya begitulah.
Keledai liar. Iya, anak PAUD diskusi. Iya, badan saja dewasa tapi otak PAUD. Asal kamu ditangkap atau tidak, Pak Jokowi itu presiden suatu negara yang berdaulat. Beliau itu lambang negara. Ngerti nggak Pak sampai di sini? Iya, betul tuh. Kalau presidennya aja dihina, berarti sudah menghina seluruh rakyat Indonesia. Logikanya di situ. Orang-orang yang di luar gitu loh, menghina negara yang berdaulat. Di mana nilai-nilai kebangsaan kalian? Di mana patriotisme kalian? Kalau negara kalian dihina, kalian diam saja. Kan gitu. Iya, betul. Iya, Iya kan? betul. Oh, di Hotel Fafe Depok. Ini depannya di mall ini kayaknya nih. Depannya di mall. Nah, Hotel itu ada. Fafe depannya di mall Depok. Nah, itu kan cuma 50 orang kan? Iya. Coba yang Depok bergerak, coy. Coba kalau dia ada di Surabaya gitu. Ketemu di Cuman, Hotel Tunjungan, gue samperin loh. nah, cuman saya nggak tahu tuh namanya ibu siapa. Itu kan ibu-ibu itu. Iya, ya seperti itu mereka. Ya, cuman saya inilah berhentilah seperti itu. Gitu. Berhenti. Gitu. Kalau kita mau debat, ya ayo debat. Gitu loh. Gitu loh. Nggak usah ini. Ya, kalau bisa lah debat sambil ngopi bareng kan enak tuh, Bang. Ya, jadi saudara dengar ya Valen ya. Ayo coy, duduk. Nah, dia sebutkan lagi nama tempatnya. Menurut saudara itu hasutan atau apa? Kalau menurut domba suci itu hasutan ya. Jangan lagi dia tidak merasa menghasut. Karena sudah nyata itu hasutan. Ini kan ditonton berapa ini ya? Nah, sudah 2.000 orang yang menonton ya video itu. Entah nanti berapa jam kemudian berapa ribu lagi yang menonton. Ini kalau ada orang-orang yang dengar itu, misalnya di daerah sana itu, dan mereka terhasut, waduh, bisa jadi persekusi saudara ya, persekusi yang tidak berdasar. Kan tidak ada dasarnya itu si Valen menyuruh geruduk. Memang andalannya cuma itu. Jadi ini Beng-Beng ya, Beng-Beng. Kau kasihlah itu rokokmu setengah bungkus sebagai Valen ya. Tidak usah kau pelit-pelit. Kasihan Valen, dia sekarang kekurangan dana itu mungkin ya. Sampai dia semakin beringas di channelnya. Semua mau dia tantang, petenteng sana sini. Bawa keris penghancur dogma Trinitas. Waduh. Iya, karena kau Valen, kau kan di sana admin. Jadi ini Beng-Beng admin di sana saudara ya. Admin kayaknya di mana saja dia admin ini. Nah, kau Beng-Beng, kau kan admin di sana. Kau nyumbang lah. Jangan kau cuma jadi kompor meleduk di live chatmu. Saya pantau juga itu kata-katamu di sana. Iya Beng-Beng ya, aduh. Ini Beng-Beng ya, Beng-Beng, IQ monyet. Ini Beng-Beng, kau sumbang lah rokok itu ya. Iya, makanya kau sumbang supaya Valen itu berhenti dia keluar-keluar enggak jelas. Malah itu merugikan Valen dia, masa menantang-nantang untuk dilaporkan. Nanti kalau sudah dilaporkan, ditangkap dia, nah, sembunyi, kabur, lari. Kan mirip-mirip Julius Setiadi. Nggak ada sudah kabarnya sampai sekarang. Paling dia cuma posting video, itu pun ya posting biasa, tidak seperti dulu. Makanya Beng-Bengnya kalau ada kau punya rokok di situ, kau bagilah. Sebatang 2 batang, asal ngepul. Supaya Valen itu hatinya tenang. Damai dia. Mungkin setelah dia mengisap sebatang rokok, pikirannya kembali jernih. Waduh, ngapain ya saya tantang-tantang
Galarua yang memang sudah punya badan hukum tetap, legal standing sudah ada. Begitu Beng ya. Jadi kau sebagai kunci biru di sana, kau kasih tahu lah Palen, kau bahaslah agamamu saja Palen. Gak usah kau bahas lagi Alkitab, gak usah kau bahas lagi Tuhan Yesus. Jatuh-jatuhnya menghujat dia. Iya saudara ya. Itu Valen pikir dia tidak menista, padahal sudah sangat nyata ya di video-videonya itu. Seenak-enaknya dia tafsirkan Alkitabnya kita, yang bukan dia imani. Jadi kan lucu, masa Valen dia mentafsirkan Alkitabnya agama lain, kitab agama lain, dia tidak mengimani itu. Padahal Alkitab itu dibaca bukan sekedar dibaca, tapi dibaca dengan iman. Membaca Alkitab itu bukan seperti membaca koran, bukan seperti membaca majalah, sekedar dibaca. Ayat-ayat di Alkitab itu kita pahami dan kita baca dengan iman kita. Kita jika ingin memahami betul-betul ayat-ayat di Alkitab itu kita dari sudut pandang keimanan kita sebagai seorang Kristen. Bagaimana kita mentelaah apa pesan tersirat dan tersurat di dalam. Iya, bukan seperti baca majalah, baca surat kabar, baca koran. Udah seperti itu, makanya Valen saya sudah himbau dia. Iya, lalu saya masuk di channelnya. Nah ini ya, beng-bengnya. Masuk, iya saya sudah bawa, saya sudah masuk ke channelnya. Nah, enggak berapa menit dia kick saya. Takut itu si Valen diskusi sama saya. Takut dia, ketakutan. Makanya saya sudah 2 kali beng-beng ke situ ya. Ketakutan, dia ada videonya di bawah itu aku bikin. Kalau kau belum nonton beng-beng. Jangan lupa bawa KTP. Iya dong, ada KTP, gua punya KTP. Gua punya KTP beng-beng ya. Nah, kau kira saya nggak punya KTP? Kayak kau alam goib. Itu kan andalan Valen ya. Oten-oten alam goib. Oten-oten alam goib. Itu saja bisa dia bilang. Makanya bawa KTP. Ya iya ada KTP, selalu saya bawa. Aduh. Lawak. Enak gitu loh. Enak Seharusnya aja. kalau mereka seorang Kristen yang ikut andil di dalam pemerintahan, ya mau nggak mau harus membantu pemerintahan, membantu pihak berwajib. Ketika ada DPO, ya harus dibantu untuk menjelaskan di mana dia berada, posisinya di mana, kan seharusnya kayak gitu. Kan itu ada dalam undang-undang ya. Barang siapa ya yang mengetahui DPO, nah itu wajib untuk melaporkan gitu. Nah ini malah duduk bareng, malah hendak memenjarakan si siapa itu, bang siapa yang mau dipenjarakan dulu itu, Bang Nandar kan gitu. Bang siapa itu, Bang Julius juga yang mau hendak dipenjarakan. Ini kan kurang ajar mereka, bangsat itu. Ini coba lihat ya cara bicaranya si Valen ini ya. Sangat sopan saudara ya. Mentang-mentang kau di rumah Valen, nah enggak usahlah kau maki-maki orang. Iya ya, ini salah satunya ya. Pengikutnya nih saudara ya. Nah, ini ya, bayangkan ya. Jadi dari situ saudara kita sudah tahu tingkat cara berpikirnya manusia ini.
Iya. Kita bisa tahu ya dari kata-katanya, dari buahnya kita bisa tahu dia itu siapa. Lawak-lawak. Iya memang. Jadi ini si Beng Beng ini ya, kau harus objektif Beng Beng ya. Jangan karena kau di situ kunci biru di situ, kau petantang petenteng juga. Kita lanjutkan saudara ya. Yang saya bingung gitu loh, Bang Umar. Yang saya bingung gini, data MYF itu kan tinggal di Malang, berarti di Jawa ya kan. Di situ kan banyak umat Islam, khususnya NU. Ketika NU dihina-hina, dia kok diem aja? Kan gitu. Ketika dia, masa dia bilang, oh saya nggak tahu, kalau misalkan dia bilang, oh saya nggak tahu kalau Pak Ulzong, maaf saya nyebut nama lagi, kalau binatang satu ini menghina pemerintah Indonesia, menghina pemimpin Indonesia, menghina instansi pemerintahan di Indonesia, itu mah bohong belaka kalau sampai MYM ini punya nyari alasan seperti itu. Saya kira gini Bu, saya kira begini, kalau pihak Bu ya sudah bergerak, cuman kan NU itu biasanya mengutamakan tabayun dulu lah Bu. Tabayun yang istilahnya tabayun itu yang nggak diumumkan gitu, nggak dipublikasikan gitu. Saya pikir dia sudah kena tegur gitu. Lihat aja beberapa hari ini nanti gitu. Kalau udah dia omongannya nggak begitu keras lagi, berarti udah ada tabayun gitu. Tapi masih kalau omongannya seperti ini, nah itu ada tabayun lagi, kedua lagi, biasanya begitu Bu. Orang Muslim ini kan diutamakan tabayun dulu Bu, klarifikasi, dan klarifikasi itu biasanya enggak dipublikasikan gitu. Sepengetahuan saya begitu Bu, kalau orang-orang NU gitu. Mainnya halus lah Bu. Jadi suasana itu tetap dingin gitu loh Bu. Gitu. Karena kita ya, juga melindungi orang-orang yang non Muslim yang lain gitu Bu ya. Yang salah cuma satu, masa yang kena dampak banyak, kan kasihan juga gitu loh. Itulah yang orang-orang NU biasanya begitu. Iya Cak Umar. Ya, lanjut Pak. Saya lagi baca ini beritanya ini Pak. Ya betul. Kalau saya semalam udah sempat nonton juga lah 10 menit. Saya kan memang kadang-kadang nonton seperti itu. Tapi karena memang kadang-kadang telinga saya ini agak tipis, ya kadang saya matiin aja, pindah gitu loh. Ya kita cuma sekedar tahu aja lah, gitu. Maunya mereka apa. Gitu. Saya kira yang perlu ya orang-orang ini di Indonesia ya. Gitu. Sebelum Anda kena dampaknya dari satu orang, gitu, lebih baik berhentilah seperti itu. Gitu. Kalau perlulah kita para YouTube bareng gitu loh. Ngopi-ngopi bareng dari muslim non muslim. Ngobrol biasa aja. Bikin acara ngopi bareng gitu. Alan gitu. Banyak saudara. Kan begitu. Kalau mereka mau gitu. Kalau orang gitu paling enak, ngopi itu paling enak, ngobrol sambil ngopi itu paling enak gitu. Kalau kita sudah mengenal, sambil makan sih keren ya Pak ya. Iya Bu, itu sudah khas Indonesia Bu. Kalau orang Indonesia ngumpul pasti di sana ada asap Bu. Gitu Bu. Ada asap, bukan kebakaran Bu, asap rokoknya itu kemana-mana Bu. Ya seperti itulah. Nah jadi itu ya, jadi Bapak itu sengaja memancing pembicaraan rokok
Karena memang si Valen ini lagi kekurangan rokok ya. Makanya dia selalu keluar-keluar petantang petenteng, tantang sana, tantang sini. Nah, supaya penonton-penontonnya itu bilang dia hebat. Hebat hebat Valen ya. Menantang pendeta MYM dan pengacaranya berdebat di hotel berbintang katanya. Dia mau bayar. Nah, buktinya nggak ada. Ngomong kosong. Terus ini lagi dia tantang lagi organisasi Galarua, Yayasan Galarua, dia tantang lagi. Dia tantangnya itu untuk supaya dia dilaporkan ya. Jadi luar biasa ya. Aduh, makanya palingnya kalau kau memang kurang rokok, kau mintalah sama Beng-Beng itu. Beng-Beng juga terlalu pelit saudara ya. Biar cuma 2.000 saja kau ndak mau kasih. Memang keterlaluan kau Beng-Beng. Iya. Itu ke bapak itu bilang tadi, enak kita ngopi-ngopi sambil ngepul. Kau singgung Valen itu. Valen ndak ada rokoknya sekarang. Jangankan rokok. Puntung rokok pun habis. Kita lanjutkan ya. Dibuat santai aja lah para YouTuber. Jadi juga nanti ketika kita debat di YouTube atau di TikTok itu enak gitu. Kita saling menghargai gitu. Karena kita sudah tahu, kita sudah buka gitu. Begitu aja. Gitu. Monggo lah ngobrol bareng. Ya, ini saya kasih tanggapan dari pengacara senior di Surabaya ya. Pengacara senior meminta pihak berwajib harus memburu Paul Jong. Ini berita terbaru nih. Dilansir. Polisi harus lebih serius memburu dia. Demikian dari Haji Cecep Muhammad Yasin, SHMH, pengacara senior Surabaya, kepada Duta CO.id, Kamis 17 bulan 11 2022. Nah, jadi beritanya seperti itu. Jadi NU dan Banser dituduh hanya nasi bungkus katanya gitu. Dan menjelek-jelekan Nahdlatul Ulama. Ya, yang seperti itulah, janganlah gitu bawa nama organisasi kami. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertemuan antara pendeta MYM dan Paul Zhang ya. Di Amerika, mungkin video saya lebih tahu. Di Amerika pada tahun 2018 itu Donald Trump ketemu Putin aja dibilang pengkhianat. Itu dilansir dari merdeka.com. Jadi saya yang Donald Trump framing itu. Betul, itu dikarikaturkan Donald Trump telanjang dada itu di media tersebut. Itu masyarakat Amerika mengatakan Donald Trump itu pengkhianat. Bukan hanya traitor tapi coward under Putin. Iya. Under Putin arms. Betul, Umi. Betul. Demokrat yang ini gue pelakunya. Nah itu kan, itu di negara yang boleh dikatakan, ya kita tahu lah Amerika kan, itu bagaimana, makanya orang Amerika itu terkenal dengan nasionalismenya. Jadi kalau pendeta MYM dengan alasan apapun ya, misalnya si Paul Zhang yang mau ketemu duluan atau dia mau ketemu itu tidak bisa diterima. Apapun alasannya. Kalau memang dia nasionalismenya tinggi. Gitu. Apalagi apa sih urgensinya? Dia mau kuliah.
mau melanjutkan studinya. Apa sih urgensinya sih ketemu Paul Zhang yang notabene jelas-jelas kok omongannya itu semuanya ngawur semua gitu loh. Itu nggak bisa dibela dari apapun. Pembelaan dia itu bagi saya sia-sia gitu. Karena itu masalah kebangsaan. Dia bilang tentang Irian Barat, tentang Papua, si Paul Zhang. Kemudian bilang tukang sampah, kan gila itu. Dan orang Kristen diam aja. Waduh, bener-bener nggak. Saya nggak habis pikir otaknya taruh mana. Lanjut Pak Iman. Dan seharusnya wajib, bagi saya nggak masuk akal kalau bicara apalagi bicara kebangsaan ya. Ini sekedar saya kasih tahu ya tentang politik di Amerika ya. Biasanya kalau orang sudah muak dengan yang namanya mendiskreditkan Karena patriotisme, karena mereka takut lagi pola pikirnya. warga negara yang iya kok, kecuali keputusan daripada Pak MEM, Anda normal nggak? Negara Anda loh yang dihina, presiden Anda yang dihina. Negara Anda itu negara berdaulat. Pak MEM, institusi pemerintah, baik itu TNI, kejaksaan, kepolisian, itu adalah institusi bagian dari negara Indonesia. Jati diri negara Anda. Anda nggak tersinggung, Anda nggak normal, Pak. Itu aja Bang Umar. Lanjut Bang Umar. Iya, terima kasih dari Bunda Jose dan Pak Iman ya. Untuk oten-oten yang dibawa ya, yang bangsat-bangsatnya si Paul Jong. Bang Umar di Surabaya, ya, lu laporan sama Gelarua, no, dicariin Bang Umar, ya. Enak aja kok duduk bareng, berkolaborasi dengan DPU, kecuali kok bukan NKRI, gitu. Wajar kok berkolaborasi dengan si Paul Jong. Nah, NKRI. Satu lagi gimana? Ustaz. Yang hanya boleh bertemu dengan separatis, dengan buronan, dengan kriminal lah, hanya satu wartawan. Kalau wartawan memang ada kode, hanya wartawan. Di luar itu tidak boleh. Kalau wartawan memang dia kan. Berarti melanggar nggak? Melanggar nggak? Udah pasti melanggar. Nah, makanya. Coba kita lihat saudara ya. Mereka ini ngomong tidak pernah itu menampilkan datanya ya. Bacot sana sini. Tapi yang dia bilang itu tidak jelas. Apakah memang seperti itu? Jadi inilah mereka diskusi tapi tidak mau lihat. Nah, jadi sebelum bicara, apalagi kalau ngomong tentang undang-undang, ya jangan asal bacot, jangan asal keluar dari mulutmu. Lihat dulu, baca dulu. Betul enggak yang saya bilang itu? Nah, karena ini YouTube, ini kan dinonton sama masyarakat. Jangan mereka di sana melakukan pembodohan publik. Aduh, kacau. Kita lihat lagi ya bacotnya orang-orang ini. Kalau wartawan jelas izinnya ada. Gitu. Minimal, nah, kalau Galarua, minimal etik. Galarua. Pokoknya siapapun yang berhubungan dengan yang bersangkutan, bagi saya itu pengkhianat. Kita ambil contoh Amerika aja deh. Berarti Galarua, gini Pak Iman, Galarua bangsat nggak? Iya. Kalau gua ngomong, Galarua bangsat kok. Nah, itu ya sangat sopan sekali ya. Mulutnya si Valen sangat sopan ya. Luar biasa ya. Sampai ayam saya langsung berkokok ya mendengar si Valen tadi. Sangat sopan. Terserah teman-teman mau menanggapi apa ya. Jadi mulut si Valen ya di channelnya itu sangat sopan. Sangat-sangat sopan. Luar biasa sopan. Aduh. Live kok
menghina-hina orang, kata-katain orang. Live apaan tuh? Tidak ada edukasi di situ ya. Tidak ada, saudara. Cuma menghina. Iya, dia nantang-nantang tadi ya, saudara ya. Bahkan dia kata-katai. Luar biasa ya si Valen ya. Nanti kalau disambut ke Valen, nah dilaporkan betulan, nah kabur kau. Sembunyi. Minta pertolongan sana sini. Sementara kau sendiri yang penyebabnya itu ya. Aduh. Awas domba suci. Valen itu sudah jadi. Waduh. Luar biasa ya kalau betul ini ya. Ya. Kita lanjutkan saudara ya. Jadi saya bingung kadang-kadang. Kita ini kan, pada ngaku Pancasila, pada ngaku NKRI harga mati. Kita tahu negara kita berdaulat. Apa itu kayak seperti mohon maaf ya. Budiman Sujatmiko ngapain ke sana? Kemudian Dokter Koni Rakundini ngapain ke sana? Kemudian Pak Ponto ngapain ke sana? Saya kadang-kadang ambigu gitu, ini ada apa? Saya berani berdebat dengan mereka kebangsaan. Berani kebangsaan. Karena apa? Tadi harga diri kita. Jadi bapak itu ya, dia bilang ngapain Pak Ponto ke sana? Ya Pak Ponto kan pembina di sana. Itu ya saudara ya, jadi kalau kita cuma bacot tapi belum menguasai apa yang ingin kita bahas, ya begitulah. Cuma ngawur semua yang dibilang. Kan dia bilang tadi, ngapain Pak Ponto ke sana? Lah, Pak Ponto kan pembina di situ. Kok bertanya lagi? Aduh. Ini kan luar biasa ya. Kita lihat lagi. Masa harga diri kita mau diinjak-injak sama seorang Paul Jang yang apa sih? Aduh, kadang-kadang ampun saya mikirnya. Benar. Makasih. Ya, jadi kadang saya tuh heran. Mereka itu ngomongin NKRI lah. Dari A sampai Z itu di Zoom-nya itu ada DPO. Ya kalau sebisa mungkin berkoordinasi sama pihak berwajib untuk menangkap Paul Jong. Bukan malah lu ngomongin Indonesia di roomnya Paul Jong. Jancuk kau itu. Anjing. Gue emosi, serius emosi. Assalamualaikum Bang Umar. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman yang ada di room. Ya, waalaikumsalam. Saya mau tambahkan sedikit aja. Ya, menurut pengalamannya saya. Jadi ini si Valen ya, dia tidak tahu ya. Setahu saya Paul Zhang itu awalnya memang dia DPO. Dia jadi DPO itu daftar pencarian orang. Karena dia kabur ke luar negeri ya. Tetapi menurut informasi yang saya dengar, Paul Zhang sudah menjadi warga negara di sana. Nah ini saya herannya, apakah Valen tahu bagaimana aturan hukum internasional? Nah itu mesti Valen harus belajar dulu sebelum bacot. Kalau misalnya ya taruhlah Paul Zhang itu ya, dia sudah merubah atau sudah berganti kewarganegaraan, nah tentunya yurisdiksi hukumnya itu adalah di negara tersebut. Dan seharusnya Valen melaporkan saja ke kepolisian di Belanda supaya Paul Zhang ditangkap. Nah begitu Valen, kalau kau cerdas.
Harus paham dulu. Karena dia itu sudah status warga negara asing. Nah, makanya Valen itu harus belajar hukum internasional. Atau kau baca di Google itu bagaimana hukum internasional. Nah, mengenai tentang yurisdiksi hukum. Karena masing-masing negara itu berdaulat atas hukumnya masing-masing ya. Memang awalnya Paul Zhang itu DPO, memang 2021. Jadi dia kabur ke luar negeri dan sempat dicari ya. Nah, tetapi belakangan terungkap bahwa dia sudah berpindah ke warganegaraan. Itu setahu saya ya. Jadi koreksi kalau salah. Nah, semua status hukumnya itu ketika dia sudah pindah ke warganegaraan, ya tentunya itu adalah yuridis hukumnya ada di negara yang bersangkutan. Misalnya dia di mana? Misalnya di Belanda atau Jerman. Nah, makanya di situ. Jadi Valen harusnya melapor ke Belanda sana. Kalau memang Valen paham. Ini kan Valen, aduh ngotot sekali. DPO. Nah ini ya ada info JPZ warga Belanda 5 tahun lalu. Iya jadi Valen ini dia ngomong tapi dia tidak paham. Makanya dia asal bacot, asal petantang petenteng. Coba saudara lihat ya dia nantang-nantang tadi tuh organisasi Galarua ya untuk dilaporkan. Terus dia hina-hina lagi di channelnya. Aduh, ini Valen ya. Banyak sekali kok bisa kena Valen ya. Jadi mudah-mudahan si Beng Beng mau menyumbangkan rokoknya ya karena mungkin si Valen lagi kekurangan uang ya. Beng Beng, kau serahkanlah itu rokokmu. Tidak usah kau sembunyi-sembunyi di celana itu, Beng Beng. Kasihan. Kasihan Valen ya. Tidak ada rokoknya, asal bacot sekarang. Nah, padahal tidak ada juga yang mau kasih dia donasi. Iya saudara, ini orang di YouTube, ini orang-orang pintar. Kalau dia lihat modelnya Valen, cuma bicara tidak pakai data. Petantang petenteng, nantang sana nantang sini. Tidak pernah bahas keimanannya di channelnya. Cuma membahas kitabnya orang. Menjelek-jelekan keimanannya orang. Mana mau orang nyumbang sama kau? Untuk apa? Tidak ada guna mending sumbang saja ke orang-orang tidak mampu. Apa rokoknya Pak? Ini. Rokok surya merah. Nah ini ada yang mau donasi sama Valen ya. Iya Pak, langsung kasih 2.000 saja Pak ya. Jangan lebih. Supaya dia bisa beli sebatang ya, jadi tidak usah lebih Pak. Karena kalau dia disumbang lebih, nanti disalahgunakan uangnya. Iya ya, kita lihat lagi ya saudara ya. Pengalamannya saya sendiri. Ini Mungkin masih ada, mungkin orang. Harga diri kita. Kalau negara kita berdaulat. Apa itu kayak seperti mohon maaf ya. Budiman Sujatmiko ngapain ke sana? Kemudian Dokter Koni Rakundini ngapain ke sana? Kemudian Pak Ponto ngapain ke sana? Saya kadang-kadang ambigu gitu ya, ada apa? Saya berani berdebat dengan mereka kebangsaan. Berani kebangsaan. Karena apa? Tadi harga diri kita. Masa harga diri kita mau diinjak-injak sama seorang Paul Zhang yang apa sih? Aduh, kadang-kadang ampun saya mikirnya. Benar. Makasih. Ya, jadi kadang saya itu heran. Mereka itu ngomongin NKRI lah. Dari A sampai Z itu di Zoom-nya itu ada DPO. Ya kalau sebisa mungkin berkoordinasi sama pihak berwajib untuk menangkap Paul Zhang. Bukan malah lu ngomongin Indonesia di roomnya Paul Zhang. Jancuk kau itu. Anjing. Gue emosi, serius emosi.
Assalamualaikum Bang Umar. Ya, Saya Timur Leste tidak Remaja, betul. Pengen tahu tuh yang tadi mereka itu. Coba NKRI-nya bagaimana? Suruh perang aja kalau jadi perang beneran. Kita liatin. Jadi enak dilihat. Pemerintah bisa membubarkan FPI, apakah pemerintah juga bisa jam kopdar? Udah tahu Paul Jong itu DPO, kerjasama dong dengan pihak berwajib untuk menangkap Paul Jong, bukannya duduk bareng malah dipajang kopdar dan segala macam apa coba. Indonesia merdeka itu darah para habaib di situ. Ya kalau pemerintah bisa membubarkan FPI, apakah pemerintah juga bisa membubarkan Yayasan Galarua yang udah bekerja sama dengan Paul Jong yang adalah DPO? Ini saudara kita dengar Valen ya, memang dia bicara memang tanpa dasar pengetahuan ya. Dia enggak paham itu. Halo. Tidak ada memang dasar pengetahuannya saudara. Saudara bisa dengar tadi dia teriak-teriak DPO, DPO. Cuma dia enggak paham ya bahwa menurut berita terakhir si Paul Sang itu sudah warga negara asing. Nah, lantas mau bagaimana Valen? Sok-sok paham dia padahal aduh nggak ada dia sama sekali tahu ya. Iya lemah sekali memang wawasannya. Ini akibat tidak pernah membaca ya. Nah, ini ya. Kenapa lemah begitu wawasan si Valen dan sahabat? Iya. Dari percakapannya kita tahu bahwa aduh mereka itu enggak paham, enggak ya. Tingkat kecerdasannya kita bisa tahu saudara ya. Bahkan tadi ya mungkin yang baru bergabung ya ada tadi pernyataan bahwa nanti urusannya bea cukai. Loh, bea cukai menangkap untuk apa? Aduh mereka enggak tahu ya. Bea cukai itu ngurusin barang bro. Luar biasa ya. Ya kita ketawa aja ya sambil lihat ini. Ya, saya minta keadilan kan gitu. Simpelnya kayak begitu. Ya kalau dari kalangan Yayasan Galarua nggak terima, lapor ini Bang Umar di Surabaya. Lapor ke Polda Jatim, LP-nya berapa? Ya, simpel kayak gitu aja. Bang Umar nggak bakalan kabur. Udah menghina-hina NKRI, ya kan? Dibilang NKRI itu yang A, B, C, D, E. Jangan salahin NKRI-nya. Salahin oknumnya yang nggak sesuai dengan NKRI. Nah, itu yang benar. Ada lagi ya kan, cucu Nabi di penjara. Banyak. Apalagi kalau Bang Umar udah getol ngomongin KM 50, udah paling pengen ngomongin KM 50. Bayangin coba, kalian Indonesia tinggal pertemuan di mana di Depok. Depok ini masuk wilayah NKRI enggak? Masuk NKRI kan gitu. Dengan PD-nya Yayasan Galarua, petentang-petenteng di jumnya DPO. Dengan bangganya kalian, karena kalian sebagai umat Kristen yang mindsetnya udah Islamophobia, bangga kalian dengan DPO itu karena belum ketangkep. Coba kalau ketangkep, buyar kalian. Kau lihat, si anak katak. Dengan sombongnya, gagah berani, dia berkata, hendak mengkuliti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana reaksi dia ketika dia udah ditangkap? Apakah segagah waktu dia live dengan saya? Minta maaf dia. Minta maaf dia. Yo, nggak peduli di belakangnya ada mantan jenderal kayak
kayak iblis kayak, ya kan. Siapapun yang berkolaborasi, duduk bareng dengan DPU, pengkhianat bangsa kau, bajingan kau. Saya tunggu laporan dari Yayasan Galarua nyampe di Polda Jatim. Itu ya, luar biasa Valen petantang petentengnya. Dia bilang, saya tunggu laporan dari Yayasan Galarua di Polda Jatim. Nah, mudah-mudahan ada di sini ya yang punya akses ke sana. Ya kasih tahu saja, bisik-bisik saja sama Yayasan Galarua ya. Bilang itu sana di Surabaya ada yang petantang petenteng di sana itu. Penghujat juga dia, penghujat, provokator, suka memprovokatori orang ya, menghasut-hasut. Bisik-bisik aja saudara, kasih tahu itu. Kan dia sendiri yang meminta. Nah, jadi ini ya lucu ya. Mana tadi si Beng ya? Ini ya, dia bilang begini. Negara mencari PZ, Oten membela. Oh, siapa yang membela? Kalau PZ bersalah silakan ditangkap. Kita objektif saja Beng. Tidak seperti kau Beng. Orang sudah nyata-nyata salah, kau masih bela. Tangkap saja Paul Zhang. Memang dia bersalah, tangkap aja. Nanti pembuktian di pengadilan. Sama kayak anak Batak kemarin, tangkap saja. Ini saudara kita Domba Suci putarkan video ya bahwa memang si siapa Beng ini kita perlihatkan ya kepada Beng bahwa bahkan anak Batak pun itu menentang si Paul Zhang ya. Kita lihat apa yang anak Batak katakan. Ini tanggal 1, oke ya. Aku putarkan pernyataan anak Batak langsung ya tentang Paul Zhang. Nah ini Beng ya, kau dengar ya. Nah ini ya, jadi ini kan kau bilang negara mencari PZ, Oten membela PZ. Nah, tidak ada yang membela PZ ya. Kalau memang dia bersalah secara hukum ya silakan proses hukum. Bahkan anak Batak pun menentang ya si nabi palsu itu ya. Nah, kita dengar lagunya saudara. Apakah hanya siluga tambunan nabi palsu yang pernah ada di dunia ini? Apakah hanya siluga tambunan nabi palsu yang ada di dunia ini? Ternyata tidak, saudaraku. Ada juga nabi palsu dari Tiongkok. Nabi palsu dari Tiongkok, dari padang gurun. Namanya Paul Zhang. Paul Zhang adalah nabi palsu karena kelakuannya sangat tidak bermoral. Paul Zhang suka memperkosa janda-janda. Paul Zhang membunuh laki-laki agar istrinya bisa diambil. Paul Zhang itu penjahat selamtangan. Paul Zhang itu penjahat kelamin. Paul Zhang tidak pernah diutus Tuhan. Setanlah yang mengutus Paul Zhang. Jangan percaya lagi kawan-kawan kepada Paul Zhang. Jangan percaya lagi kepada Paul Zhang. Karena Paul Zhang itu adalah nabi palsu.
Nah, oleh karena telah mendengarkan dari aku, jangan langsung percaya kepadaku. Cek Alkitab, kawan-kawan. Silakan beli Alkitab atau download di handphone. Silakan download di handphonemu Alkitab itu. Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu itu diracun. Dan ternyata Paul Jang pernah diracun. Paul Jang pernah diracun. Gak percaya kalian? Tanya istrinya. Istri Pak Paul Jang itu tanya kalian. Pernah nggak Paul Jang diracun? Paul Jang itu pernah diracun. Bukan masalah dia mati diracun atau tidak. Nabi yang pernah diracun itu nabi palsu, saudaraku. Tanyalah istri Paul Jang. Istri Paul Jang itu sebenarnya menderita. Istri Paul Jang itu mau menikah dengan Paul Jang. Kalian tahu kenapa? Dia takut dibunuh oleh Paul Jang. Maka seumur hidupnya, istri Paul Jang itu menderita. Nah, ini ya kita bisa jawab saudara ya, tuduhan si Beng Beng ya. Oten katanya membela Paul Zhang. Gak ada kita bela dia. Kalau dia bersalah, ya proses hukum. Tapi ya nanti pengadilan yang membuktikan. Nah, bahkan anak Batak ya, nah, ini anak Batak ya yang ya lagi tertimpa masalah ya. Nah, bahkan dia anak Batak mengatakan bahwa membuat lagu khusus Paul Zhang. Coba saudara-saudara dengar ya. Berarti memang anak Batak tidak membela itu nabi palsu Paul Zhang itu. Dan Paul Zhang mengaku nabi. Coba lihat di Google. Paul Zhang mengaku nabi. Makanya anak Batak buat lagu. Maka anak Batak pun sama sekali tidak suka itu ya dengan Paul Zhang. Sampai dia buat lagu ya mengenai nabi palsu Paul Zhang. Nah, jadi terbantahkan ya kata-kata si Beng Beng ya. Nah, karena Beng Beng kan kita harus kasihkan data. Kalau dia komen ya kita bawakan datanya ya. Karena si Beng Beng kan keseringan dengar dongeng. Jadi di otaknya itu cuma dongeng saja. Nah, makanya dia bilang, Oten membela Paul Zhang. Wah, tidak ada yang membela dia ya. Kalau dia bersalah, siapapun itu ya silakan diproses hukum. Dan juga anak Batak tadi sudah membuat lagu ya untuk si nabi palsu itu ya, Paul Zhang. Ini siapa ini nih? Tidak jelas sekali dari tadi ini. Istrinya meninggal dunia, banyak. Nah ini, kau jawab ini Beng Beng, kau jawab ini. Kalau kau pintar ya. Jawablah Beng Beng. Nah, kita mainkan lagi ya. Apakah hanya siluga tambunan nabi palsu yang pernah ada di dunia ini? Apakah hanya siluga tambunan nabi palsu yang ada di dunia ini? Ternyata tidak, saudaraku. Ada juga nabi palsu dari Tiongkok. Nabi palsu dari Tiongkok, dari padang gurun. Namanya Paul Jang. Paul Jang adalah nabi palsu. Karena kelakuannya sangat tidak bermoral. Paul Jang suka memperkosa janda-janda. Paul Jang membunuh laki-laki agar istrinya bisa diambil. Paul Jang itu penjahat selangkangan. Paul Jang itu penjahat kelamin. Paul Jang tidak pernah diutus Tuhan.
setanlah yang mengutus Paul Jang. Nah itu saudara ya, jadi ini sudah membantah katanya si Beng Beng ya, katanya Oten membela Paul Zhang. Bahkan anak Batak pun ya, dia buat lagu ya, dia buat lagu khusus untuk menabi palsu Paul Zhang ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, mungkin dari Bunda Josie ada yang mau disampaikan atau dari Pak Lord. Ya, Bunda Josie. Bunda Josie. Jingan kau. Di Depok. NKRI, nah itu yang benar. Ada lagi ya kan, cucu Nabi di penjara. Banyak. Apalagi kalau Bang Umar udah getol ngomongin KM 50, udah paling pengen ngomongin KM 50. Bayangin coba, kalian Indonesia tinggal pertemuan di Depok. Depok ini masuk wilayah NKRI enggak? Masuk NKRI kan gitu. Dengan PD-nya Yayasan Galarua petentang-petenteng di jumnya DPO. Dengan bangganya kalian, karena kalian sebagai umat Kristen yang mindsetnya udah Islamfobia, bangga kalian dengan DPO itu karena belum ketangkep. Coba kalau ketangkep, buyar kalian. Kau lihat, si anak katak dengan sombongnya, gagah berani dia berkata hendak mengkuliti Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana reaksi dia ketika dia udah tangkap? Apakah segagah waktu dia live dengan saya? Minta maaf dia. Minta maaf dia. Yo, nggak peduli di belakangnya ada mantan jenderal kayak iblis kayak, ya kan? Siapapun yang berkolaborasi, duduk bareng dengan DPO, pengkhianat bangsa kau, bajingan kau. Saya tunggu laporan dari Yayasan Galarua nyampe di Polda Jatim. Ya, mungkin dari Bunda Josie ada yang mau disampaikan atau dari Pak Lord. Ya itu ya saudara-saudara ya. Jadi si Valen menunggu laporan dari Yayasan Galarua. Ya. Dia petantang petenteng ya. Luar biasa. Oke saudara-saudara ya, karena berhubung saya mau mengerjakan sesuatu, jadi mungkin live pada hari ini kita akhiri. Jangan lupa ya saudara-saudara, tetap kuatkan iman kita. Jangan mudah kita terjebak oleh bujuk rayu setan, bujuk rayu iblis. Jangan sampai kita menjual keselamatan kita. Karena kita sudah lihat ya, orang-orang yang telah menjual keselamatannya, mereka sudah menjadi apa? Menjadi pengikut Suman. Jadi itu saudara ya, jadi saya ingatkan, tetap kita berpegang teguh dengan ajaran Yesus Kristus. Ajaran kasih. Ajaran untuk kita lebih memperhatikan sesama kita. Memaafkan sesama kita, membantu, menolong, dan lain sebagainya. Oke saudara-saudara, jadi mungkin itu saja yang Domba Suci ingin sampaikan. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel Domba Suci. Karena tanpa bantuan teman-teman, channel ini tidak akan berkembang. Dan channel ini masih perlu untuk berkembang saudara ya. Karena kita dianggap enteng sama mereka ya.
Iya. Dianggap enteng kita ya, karena cuma 3.000 subscribernya. Mereka bilang, channel up, nggak ada itu. Pokoknya mereka anggap enteng ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa membantu like, subscribe ya, supaya bisa kita menyuarakan kebenaran. Oke kawan-kawan ya, jadi sekian saja yang bisa Domba Suci tampilkan. Lebih dan kurangnya Domba Suci mohon maaf sebesar-besarnya. Dan salam damai Kristus beserta kita semuanya. Amin. Haleluya.